Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana menghiasi sapa Allah as-sama akan langit bil kawakibi dengan bintang, wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al malaikata akan malaikat bi Jibril dengan malaikat Jibril, wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al jannata akan surga bil huri dengan bidadari, wal kusuri dan rumah megah. Wa zayyana kan udah tahu tuh artinya zayyana artinya menghiasi, berarti dititik aja kalau sama berarti tulis depannya doang. Wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al anbiya akan para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al ayyam akan hari-hari biyaumil jumu'ati dengan hari Jumat. Wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al-layali akan malam bilailatul qadri dengan malam lailatul qadar. Wa zayyana sapa Allah asyuhura, apa artinya wa zayyana? Wa zayyana sapa Allah asyuhura akan bulan bi syahri ramadhana dengan bulan Ramadan. Wa zayyana sapa Allah al masajida akan masjid-masjid bil ka'bati dengan Ka'bah. Wa zayyana dan menghiasi sapa Allah al-kutubah akan kitab-kitab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Wa zayyana sapa Allah al-Qur'ana akan Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Di sini urutannya. Kata Rasulullah apa? Allah menghiasi langit dengan apa? Bil kawakib dengan bintang. Allah menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Nah, intinya di sini, dan Allah menghiasi kitab itu dengan kitab sedangkan Allah menghiasi kitab Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berkata sapa man bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kutiba maka ditulis opo ismuhu namanya man yang menulis minal abarori dari orang-orang yang bahagia. Wa bari'a dan bebas sapa man minal kufri dari kekufuran, wan nifaki dan kemunafikan, sifat kufur dan sifat munafik. Di sini barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka namanya akan ditulis dari orang-orang yang bahagia dan dia akan bebas dari sifat kufur dan sifat kemunafikan. Paham? Mangkola Waqala sallallahu alaihi wasallam, mangkola bismillahirrahmanirrahim ghafara, maka akan mengampuni sopo Allah lahu padanya opo ma dosa taqaddama yang telah berlalu min dzambihi dari dosanya. Itu berarti penipat. Taqaddama yang telah berlalu dari dosanya. Air kencing bayi sudah? Air kencing terus anak laki-laki. Syaratnya air kencingnya ini
berdoa. idza kum ya wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kumtum jika berdiri sopo kalian semua fakulu maka ucapkanlah sopo kalian bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa maka sesungguhnya manusia idza gtabu Jadi termasuk gawat. Di teknik, tahu anak di teknik? Tahu di teknik? Anak kecil yang baru lahir biasa. idza gtabu jika menggunjing ya tapi enggak menggunjing kayak ngegibah gitu loh. Idza gtabu jika menggunjing sopo anas artinya kum akan kalian semua yamna'u Benar-benar makan. Anak kecil baru 16 udah dikasih buatin. Nah, kalau itu makannya apa bukan? Makanan, karena untuk mau. udah Tapi kalau sekiranya bukan untuk menguatkan, maka kayak tadi kayak makan obat, minum obat dan sebagainya. Anak kecilnya belum makan sesuatu dan juga belum mencapai umur 2 tahun. kan dulu. Nah, bagaimana cara ngilangnya? Contohnya, tahu kalian kalau anak kecil Udah. airnya tuh Yamna'u maka akan mencegah dia kencing anak kecil. kum akan kalian semua. Yamna'u maka akan mencegah akan kalian semua sopo al malaku malaikat andalika dari hal tersebut, dari hal itu sama. Ada terkena najisnya. Nah di sini kalau kalian berdiri dari idza kuntum faqulu, maksudnya jika kalian berdiri dari duduk kemudian kalian membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu, dilihat kitabnya wa sallallahu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. salam. Jika ada manusia yang menggunjing kalian, menjelek-jelekan kalian gini, maka apa? Malaikat akan mencegah dari hal tersebut. Nah, berarti manusia yang akan menggunjing kalian itu tidak akan jadi. Kenapa? Karena malaikat telah menjaganya. Kalau kalian setelah duduknya itu mengucapkan tadi, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum, jika kalian duduk, idza jalastum jika duduk Semua najis sopo kalian majlisan selain yang termasuk kepada mubarazah dan akan majlis kategori faqulu gimana cara menyatakan faqulu maka mengucapkan sopo kalian yang ainnya Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa inna man maka sesungguhnya orang yang memiliki 3 kriteria yaitu ya fa'ala fa inna man maka sesungguhnya orang fa'ala dzalika yang melakukan sopoman yang melakukan sopoman satu 3 kriteria. Yang pertama rasa, coba dicicipin. Yang kedua dzalika akan hal itu pada zalika ya dzalika akan hal itu gitu. Wakalah maka memasrahkan, wakalah maka telah memasrahkan itu sopo Allahu yaitu memiliki bihi dengannya
malakan akan malaikat yamna'a Lahan itu memiliki air najis lainnya yang mencegah bermula warna awaliyahun atau bahu awaliyahun atau rasa. Saudara kalau najis lainnya Yamna'u ke cukup salah satu yang yamna'ahum terus kayak kotoran cat bau nggak? Enggak kan? Tapi dia ada warna, ya enggak? Ada warna. Coba dicicil warnanya. Mau? Nggak harus mesti tidak Keindahan. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Yaitu biizalati launiha dengan menghilangkan warna dengan menghilangkan warna, maksud warna di sini itu adalah bentuk. yamna'ah yang mencegah kepadanya yang mencegahnya yamna'ah yang mencegah Jadi yang dimaksud warna di sini adalah sopo malakan hum akan mereka baik kita ayolah ulangin hum akan mereka minal ghibati dari ribah hatta la yaghtabu sehingga tidak menggunjing sopo mereka kum akan kalian semua lihat dan rasanya. sama ini ya, sama hadis yang tadi. Jika kalian duduk di suatu majelis kemudian kalian mengucapkan ini Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sampai akhir fa inna man fa'ala dzalik, karena katanya orang yang melakukan hal tersebut maka Allah telah memasrahkan malaikat untuk mencegahnya dari ghibah sehingga tidaklah di antara mereka menggunjingnya, maksud tidak ada yang menggunjing duduknya mereka yang telah mengucapkan Bismillahi. Al-babur rabi, bermula bab ar-rabi yang keempat fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerangkan keutamaannya sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beri lagi alatnya. Guyur lagi pakai air. man barang siapa sholah yang membaca sholawat sokoman alayya atasku wahidatan dengan sekali sholah maka bersolawat sopo Allahu Allah alaihi atasnya asyron dengan 10. Nah di sini kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali saja maka Allah membacakan sholawat atau bersolawat kepadanya dengan 10. Berarti balasnya 1 dibalas 10, dilipat gandakan. Allah itu paham? Allah yang bersolawat kepada orang yang membacakan solawat kepada Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholla sama ya, man sholla alayya alfa marrotin akan 1000 kali lam yamut maka tidak akan mati sopoman hatta yubashiru sehingga digembirakan, dikabarkan gembira sama lahu baginya man yang membaca bismillah 1000 kali bil jannati dengan surga.
Ini keutamaan sholawat. Di sini barang siapa kata Rasulullah yang bersolawat kepadaku 1000 kali maka dia tidak akan mati kecuali dikabarkan baginya tentang dia yang membaca sholawat 1000 kali itu dengan masuk surga. Dikabarkan gembira bahwasanya dia masuk surga. Allahumma sholli ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan man shalla, apa artinya man? Sholla, coba dibaca satu aja. Coba yang mau baca, man shalla. Yang benar. Coba Sandy. Man shalla alayya sholatan wa Walidatan sallallahu alaihi biha asra. Bukan dimaknai. Masya Allah. Man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya atasku sholatan dengan sholawat wahidatan yang satu, baca sholawat dengan satu gitu. Man sholat alaiya sholatan sholat maka membaca sholawat sopo Allahu Allah alaihi atasnya biha dengan sholawat asyron yang 10. Wa man sholla alaiya asyron sallallahu alaihi biha mi'atan. Bisa itu maknai? Bisa lah. Wa man sholla alaiya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Wa man shalla alayya alfan lan tamassahun naru. Alayya lan tamassa maka tidak akan menyentuh. Gimana kita tahu di situ ada bekas lagi? Lam akhir ujung hadisnya. Cukup kita caranya. Fokus dong ngajinya. Lam tamassa maka tidak akan menyentuh hu akannya opo an-naru neraka, api neraka. Yang kedua, yang pertama tentang najis. Gampang banget ini ya. Coba baca satu aja tadi yang diloncat-loncat. Apa? Yang ada artinya. Iya. Cepet tapi ya. Man kan sama itu sama yang awal. Man sholla alayya. Cuma bedanya apa? Kalau asyron bahasa Arabnya asyron berarti artinya kalau mi'atan 100. Kalau alfan 1000. Kalau ya udah sampai situ aja kan sama. Coba dibaca ini. Coba. Birat bisa jalan. Coba kalau nggak ada yang sekelas nggak ada yang bisa saya hukum. Kamu? Tadi apa sesalahnya coba Dengerin. Kan udah ada makna sih dari sebelumnya, cocokin aja. Tapi tinggal. Ayo salah. Coba. Alaya aja. Alaiya atasku. Atasku. Hah? Kamu mau? Ayo dia. Dari tadi. Man sholla alayya sholatan wahidatan, cepetan. Barang siapa sholat yang ambil padi yang keluar daripada yang membaca ayat kepadaku Terus. doakan walidan yang satu dan yang satu istinja yang membaca atasku biha alaihi atasnya biha dengan salawat asyron diikutinya dengan 10. Waman dan barang siapa sholla yang membaca sholawat alaihi atasku asyron dengan 10, sholla maka membaca sholawat sopo Allahu Allah alaihi atasnya biha dengan sholawat mi'atan dengan 100. Dan barang siapa yang membaca sholawat atasku 100,
sholah maka membaca sholawat sopo Allahu alaihi atasnya biha dengan sholawat alfan dengan 1000. Aman sholah alaiya dan barang siapa yang membaca sholawat atasku alfan dengan 1000 lam tamassa maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Banyak membaca. Katanya ini barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali balasnya berapa? 10. Allah yang membacakan sholawat pada si pembaca. Dan barang siapa yang membaca sholawat 10 dan barang siapa yang membaca sholawat 100 apa balasnya berapa? 1000. Dan ketika dia telah membacanya 1000 membaca sholawat kepadaku 1000 kata Nabi api neraka tidak akan menyentuhnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man barang siapa nasiah yang lupa sokoman yang pertama tidak jangan sambil tidur. Nasia yang lupa sokoman as-sholata akan sholawat alaiya atasku. Ya, sholatan bukan bermakna sholat ya, tapi bermakna sholawat. Ada sholat atas Nabi. Ini faidahnya sholawat. Fakot to'ah boleh kan? Dan jangan tidak berpindah. Fakot to'ah maka sungguh telah menyalahi Maksud berpindah itu apa? sokoman nasia. Sokoman nasia itu artinya apa? Orang yang lupa. Thoriqul jannati akan jalan surga. Di sini kata Rasulullah, barang siapa yang lupa tidak membaca sholawat kepadaku, maka dia telah menyalahi jalan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nasi sesungguhnya pindah tempat atau apa namanya tempat yang lain. Kalau seperti itu paling utamanya manusia yang menggunakan sebenarnya ada taksi ada rincian. Kalau berpindahnya masih sekitar duhur tahu nanti kena mata dan sebagainya ya, maka itu tidak boleh sama sekali menggunakan batu. Tapi kalau berpindahnya bi denganku bukan kena shock, bukan ke apa areanya yaumal kiamati pindahnya jauh nggak dengan tempat duduk jauh nggak? yaumal kiamati di hari kiamat aktsaruhum inna awalan nasi sesungguhnya Maka tidak boleh menggunakan batu. Tapi kalau yang tidak nempel dengan duduk contohnya pindahnya najis itu berpindah tepat ke paha, kembali ke kaki, ke kulit, jauh nempel gitu. Kalau itu bagaimana caranya? Yang jumhurnya boleh aktsaruhum yaitu paling banyaknya nas harus menggunakan air. paling banyaknya nas alaiya atasku alaiya paling banyaknya nas alaiya atasku apanya sholatan bacaan sholawatnya Alai atas najis, apanya sholatan sholawatnya. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat, yang paling utama dekat denganku, kata Rasulullah, siapa? Di hari kiamat nanti, yaitu orang yang paling banyak bacaan sholawatnya. Berarti kalian kalau ingin paling dekat dengan Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Allahumma wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya muhaqqatun. Sholatukum bermula sholawat kalian semua bermula siapa
Sholatukum bermula sholawat kalian semua alayya atasku dengan 3 kali mahaqqatun, yaitu pelebur dosa kalian. Mahaqqatun yaitu pelebur dosa itu aja. Ini kata Rasulullah, sholawat kalian ya untuk kalian sendiri gitu, paham? Berarti kalian membaca sholawat ya untuk kalian, bukan untuk Rasulullah. Umpamanya ini mengisi air yang telah dipenuh dengan air, ada mengisi gelas yang telah penuh dengan air. Sholawat itu bagaikan gitu. Nah, ketika kita mengisi gelas yang telah penuh, berarti kan akan luber ya. Nah, lubernya itu buat kalian semua, bukan buat air yang tadi telah penuh itu, bukan untuk mengisi airnya, bukan untuk mengisi gelasnya, tapi kan luber nanti. Nah, lubernya itu untuk kalian semua. Paham ya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aduh nggak paham. Ya Rasulullah itu bagaikan gitu loh, gelas yang telah penuh dengan air. Nah, yang dipenuhi nama gelas itu airnya Rasulullah. iya, maksudnya airnya, gelasnya itu tidak butuh air, sudah penuh dengan air. Nah, nanti sholawat yang kita bacakan itu bukan untuk mengisi gelas tadi, kan luber kan ya. Nanti buat kita sendiri luber airnya itu, bukan untuk mengisinya, bukan untuk mengisi gelas tersebut. Itu Rasulullah tidak membutuhkan sholawat kalian, tapi sholawat itu untuk kalian si pembaca. Makanya sholatukum alayya mahaqqatun gitu ya. Sholawat kalian kepadaku yaitu pelebur dosa kalian sendiri, pelebur dosa kalian gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin, bisa kan itu? Coba dibaca, man artinya sholat, bukan sholat. Bukan sholat, apa? Sholat. Membaca sholawat alayya. Kok atasnya alayya? Fi kulli jumu'atin, di setiap hari Jumat. Arba'ina berapa? Arba'ina. Ayo Allah. Arba'ina. Arba'atun 4. Arba'ina. Asyara 14. Arba'ina. 40 marrotin. Arba'ina marrotin akan 40 kali. Maka akan melebur. Atau akan menghapus, sama ya. Kalau nggak ngerti melebur berarti menghapus. Maka akan menghapus sopo Allahu Allah dunubahu akan dosanya man siapa? Man siapa? Kita. Man orang yang membaca sholawat pada setiap Jumat 40 kali. Kullahu semuanya. Kullahu semuanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat padaku 40 kali setiap hari Jumat, setiap Jumat katanya, setiap Jumat, maka Allah akan menghapus semua dosanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kalau saya cepet, kalau kalian ngaji sama saya gimana? Tambah gak ngerti apa-apa ya? Qala sallallahu alaihi wasallam, aslinya kalau daurah Ramadan itu cuma dibaca kayak biasanya kalau daurah tuh loh. Nanti kalau nggak paham baru dijelasin maksud kalimatnya, bukan kayak saya dijelasin dari awal sampai akhir. Soalnya ngejar targetnya harus hatam satu kitabnya gitu. Harus mamin doain, tidaklah dari doa dari 7 lahir ke dalam illa bainahu kecuali
kecuali di antaranya illa bainahu, kecuali di antara doa tersebut, penyanyi itu baliknya ke doa ya. Wa bainas samai, dan di antara langit opo hijabun, penghalang, hatta yusolli, sehingga membaca sholawat. Ya Allah, kita semua alayya, atasku. Faidha sholat, tujuan berbuat alas tadi isi hati atas jalan yang sihat, bukan jalan sebatunya. faidha sholat, maka jika membaca sholawat, Maksud sholat yang dikhususkan. Jadi jarak haid itu adalah jarak yang merupakan tabiat. faidha sholat, maka jika membaca sholawat alayya, kepadaku. Makanya kalau lagi haid pertama biasanya sakit kan? Sakit kan? Paling ujung itu yang sakit itu namanya ujung lagi. Pernah ngalamin sakit? In khorokoh, maka terbakar. Iya. Mana lagi? Jadi jalannya jalan sehat, bukan karena sebab penyakit, tapi emang karakter perempuan, terus dia merokok yang sudah ditentukan atau belum sesuai. Tidak tanggal sekian, khusus kan? Khusus. Biasanya awal bulan, akhir bulan maka akan kalau gitu biasanya saya 12 hari, 15 hari, 17 hari, 20 hari biasanya pakai belanja. Ya apa enggak? Khusus. Wanita sedang berkelanjutan, dua itu berkelanjutan, yaitu ada yang darah, alkohol itu yang kuat, baru dari faidha sholat sopoman ya. Faidha sholat, maka jika membaca sholawat sopoman, orang yang meminta doa, orang alayya, atasku, in khorokoh, maka terbakar dalikal hijabu, opo penghalang, warufi'a, dan diangkat opo ad-doa doa. putus dan ada dari pagi. Ini lupas. Awal waktu imkan lagi bermula awal waktu kemungkinan haid. Katanya tidaklah dari doa itu antara doa tersebut dan langit, antara doa dan langit itu ada penghalangnya ya, gak langsung makanya ada langsung doa, ada yang langsung diijabah, ada yang lama ijabahnya ya. Nah di sini kata Rasulullah, antara doa dan langit itu terdapat penghalang, ada hijab, sehingga dia membaca sholawat kepadaku. Faidha sholat, dan jika ketika orang itu membaca sholawat kepada Nabi, maka apa katanya? Maka tadi penghalang antara doa dan langitnya itu akan terbakar. Makanya seperti biasanya kalau doa kan Allahumma sholli ala, kan pujian-pujian, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Setelah itu bacalah hajat yang kalian minta gitu. Kenapa? Ya, berarti antara doa dan langit itu ada penghalangnya. Kalau kalian ingin tidak ada terbakar penghalangnya, satirnya ya. Satir ngerti hijab nggak sih, penghalang. Nah, kalau ingin terbakar membaca sholawat kepada warufi'at doa, katanya ketika setelah terbakar hijabnya maka doanya akan diangkat.
diangkat, akan diijabah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin, pada setiap hari lah, fi yaumin dalam sehari, mi'ata marratin, man shalla alayya, barang siapa yang membaca sholawat atasku, fi yaumin pada sehari, mi'ata marratin, akan 100 kali, qada, maka akan menunaikannya. Berarti ini ditentukan pokoknya harus 9 tahun. Berarti boleh pun. Nah, kemarin boleh pulangnya berapa hari? 15 hari. 16 hari itu diambil dari apa? 15 hari paling sedikit masa suci 1 hari. Jadi 16 hari diambil di sana. Berarti kalau ada anak perempuan, ingat tahunnya harus koma nih. Gak boleh nih, gak boleh. Apa kata saya tadi? Kodo. Maka akan menunaikan. Kalau ada anak di 20 hari. Bukan akan, dosakan ya, saya sering akan. Maka akan menunaikan sopo Allah. Iya. Kalau firmadi kalau sebagai akan, saya sering pakai akan ya. Kalau mudhari baru akan ya. Kodo, maka menunaikan, dosakan. Maka menunaikan sopo Allah lahu baginya mi'ata hajatin, akan enggak, akan itu rujukan ya. Berarti kalau akan apa? Minfa, maf'ul. Mi'ata hajatin, akan 100 hajat. Kan 20 hari lagi dia 9 tahun. Sab'ina 70 minha darinya darinya mi'ah hajat, darinya 100 hajat, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Ingat ya. Oke ya, boleh. Ingat, haid itu masanya berapa? Minimal berapa umurnya? 9 tahun kurang 16 hari. Sekarang permasalahan Wasalatina, dan 30 ada minha dari 100, dari mi'ah hajah, lidunyahu, untuk akhiratnya. Lidunyahu, untuk dunianya. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari itu 100 kali, maka Allah akan menunaikan 100 hajat, akan menunaikan 100 hajat untuknya. Kalian punya 100 hajat, Allah akan mengabulkan 100 hajat tersebut. Nah, 70-nya untuk di akhirat, 30-nya untuk di dunia. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan, man barang siapa, sholah yang membaca sholawat, sopoman alayya atasku, sholatan dengan sholawat, wahidatan yang satu, sholah maka membaca sholawat sopo Allah alaihi atasnya, wa malaikatuhu, dan malaikat Allah, isyrina dengan isyrina marratin, dengan 10 kali. Isyrina dengan berapa? Isyrina 20 ya. Salah berarti. Isyrina dengan 20 kali. Walam yamud, dan tidak akan 20 apa yang salahkan Dan akan ya. Walam yamud, dan tidak akan mati sopoman
hatta yubasyaru sehingga dikabarkan bahagia sopeman bil jannati dengan surga. Ini sama ya, hadisnya sama yang tadi kan ya. Apa? Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan bacaan sholawat sekali saja, maka Allah dan malaikatnya akan memberikan rahmat kepadanya 20 kali, dan dia orang yang membaca sholawat sekali saja tersebut tidak akan mati sehingga dikabarkan bahwasanya dia dengan masuk surga. Waslun. Al-babul khamis, bermula bab yang kelima, fi fadilatil imani, dalam menerangkan keutamaan makna iman. Makna iman. Iman kepada Allah. Apa artinya? Iman percaya adanya Allah. Artinya iman adalah percaya. Al-imanu billah berarti percaya pada Allah. Al-imanu bil malaika, gitu kan? Udah lupa ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, bermula iman. Apabila ini bermula paling sedikitnya masa haid, yaitu yaumun waladai sehari semalam. Dan orang yang haid cuma sehari. Ma'rifatun, yaitu mengetahui. Bil qalbi, atau ma'rifatun, meyakini ya, sama. Pakai meyakini aja. Ma'rifatun yaitu meyakini, bil qalbi dengan hati. Wa qaulun, dan ucapan, bil lisani dengan lisan. Wa amalun, ya. Ya Allah. Nah, dulu, aku udah terus semua. Mungkin ini gak ada wa amalun, dan dikerjakan, bil arkani, dengan rukun-rukun anggota badan. Bil arkani, dengan anggota badan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa tamratuhul ilmu. Al-imanu, bermula iman. Uryanun, yaitu telanjang. Dan paling baiknya masa suci. Walibasuhu, dan bermula pakaiannya iman. At-taqwa, yaitu takwa. Wazinatuhu, wazinatuhu, dan perhiasannya. Berarti sampai tanggal 7. Menghiasi, nanti perhiasannya ada. Wazinatuhu, dan perhiasannya iman. Dan bermula, kasih bermula. Dan bermula perhiasannya iman. Al-haya'u, yaitu malu. Wa tamratuhu, dan bermula buahnya iman. Al-ilmu, yaitu ilmu. Di sini menerangkan bab yang kelima, menerangkan keutamanya iman itu apa? Percaya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi, percaya itu tempatnya dalam hati. Wa qaulun bil lisani, dan mengakui bahwasanya Allah meyakini iman, dan mengakuinya dengan lisan, dan melakukannya dengan ruh. Berarti iman itu percaya itu tempatnya dalam hati, dan
dan wa qaulu bil lisani, dan mengatakan saya percaya kepada Allah, mengatakannya dengan apa? Dengan kalian ngomong sama apa sih? Lisan. Dan mengerjakannya dengan anggota badan. Katanya di sini Rasulullah bersabda lagi, iman itu adalah telanjang. Iman itu telanjang, maksudnya diibaratkan, iman itu diibaratkan telanjang. Sedangkan pakaian yang telanjang itu apa? Yaitu dengan takwa. Dan menghiasi iman itu, perhiasannya, cara menghiasinya dengan malu. Makanya ada kata-kata al-haya'u minal iman. Menghiasi iman dengan malu, berarti orang yang maluan itu termasuk punya iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah memiliki iman, la imana. Tidaklah memiliki iman. Udah punya mobil nih semua ya, kalau zaman bermula paling sedikitnya waktu nikah, kalau zaman nikasi bermula paling sedikitnya bagi seorang liman, bagi seorang la amanata lahu. La amanatah yang tidak. Jadi sudah baik-baik uang, angkanya udah La amanatah yang tidak mempunyai amanah. lepas dari lagi, dongeng-dongeng ke dunia, Lahu baginya. puas tetes, habis itu bersih dari dalam hati. Nggak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu. Tidaklah beriman. La yu'minu, tidaklah beriman sapa ahadukum, salah satu kalian semua, hatta yuhibbu, sehingga hatta yuhibbu, sehingga ia menyayangi atau menyukai sama. Menyayangi atau menyukai sama ya. Hatta yuhibbu, sehingga menyenangi sama, sehingga senang sama. Sopoman li akhihi, pada saudaranya. Ma yuhibbu, ma yuhibbu. Ma dengan sesuatu, yuhibbu yang mencintai atau menyukai, menyayangi, sama. Yang menyayangi sopoman li nafsihi, pada dirinya sendiri. Tidaklah dikatakan orang yang beriman, katanya, sehingga kalian menyayangi saudaranya sebagaimana kalian menyayangi diri sendiri. Kan orang itu paling sayang sama diri sendiri. Bohong kalau orang sayang sama pasangannya, bohong. Yang benar itu adalah orang paling sayang sama dirinya sendiri. Kayak lapar, makan, takut sakit. Waqala sallallahu dan lain sebagainya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi sadril mu'min, katanya. Wala yatimul iman illa bitamamil faraid was sunnah. Al imanu, bermula iman, fi sadril mu'min, yaitu dalam dadanya orang mukmin. Wala yatimmu, dan tidak sempurna apa al imanu, iman. Wala kayak gini, kalau biar kalian cepat kan, wa artinya la artinya, berarti tahu.
Kalau yutimmu kan takut lupa, berarti maknai wala yutimmu, dan tidak sempurna, berarti maknanya sempurnanya doang. Opo al imanu iman illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan fardu-fardu was sunani, dan sunnah-sunnah. Menyempurnakan. Beristintau dan haram bersenang-senang Wala yafsudu, dan tidak akan rusak opo al imanu iman dan suci ini yang kita hubungi dengan yang beribadah. Kita illa bijudil faraidi, kecuali kita baik mandi dengan mandinya untuk supaya illa bijudil faraidi, kecuali dengan mengingkari fardu-fardu was sunani, dan sunnah-sunnah. Paman, maka barang siapa nakosoh yang mengurangi sopoman faridotan akan fardu biwairi juhudin, biwairi juhudin, dengan tanpa ingkar, ukiba, maka disiksa, alaiha, atasnya, waman atamma, dan barang siapa, waman, dan barang siapa atamma, yang menyempurnakan sopoman al-faraido, akan fardu-fardu, wajabat, maka wajib, lahu, baginya, opo al-jannatu, surga. Di sini apa katanya? Iman itu ada di hatinya orang mukmin. Sehingga tidak sempurna imannya orang mukmin kecuali dengan melaksanakan ibadah fardu dan ibadah sunnah, dan tidak akan rusak imannya seorang mukmin kecuali mereka mengingkari atau tidak melaksanakan fardu dan sunnah. Dan barang siapa yang mengurangi fardu, tidak melaksanakan, berarti fardu itu apa? Sholat, lain yang fardu-fardu ya, tidak melaksanakan, maka dia ukibaiha, maka dia akan disiksa. Dan barang siapa yang menyempurnakan fardunya, maka wajib baginya surga. Wallahu a'lam. Baca doa.